Shalom teman-teman Korea, bersyukur kita bisa bertemu lagi di ibadah online kali ini. Ini semua terlepas dari anugerah, berkat, dan kebaikan Bapa kepada kita. Untuk memulai ibadah kita, mari kita nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Kita akan menerima wotum dan salam. Kebaktian remaja ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan juga besertamu. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah
kita manusia yang berdosa. Seringkali kita tidak mengakui kesalahan kita dan memohon ampun padanya. Maka dari itu, marilah kita mengakui segala kesalahan kita dan memohon ampun padanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas karunia yang Kau berikan sampai saat ini. Kami sadar bahwa banyak perbuatan buruk yang kami lakukan. Kami mohon ampuni segala perbuatan buruk kami dan ubah kami menjadi hidup yang baru sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Apapun yang kita lakukan dan pikirkan, tidak ada satupun yang tersembunyi baginya. Bukalah hati kita, persilakan Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah hidup kita sudah benar di hadapan-Nya? Ya Tuhan, selidiki aku. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mari kita sebarkan kasih dari Tuhan kepada sesama kita dengan membentuk tangan kita menjadi tanda hati seperti ini.
Dia, Tuhan akan selalu ada untuk kita. Firman-Mu kupegang selalu. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur terima kasih kami naikkan kepadamu Bapa di hari Minggu di hari ini. Walaupun kami tidak berjumpa secara langsung, tetapi kami percaya firman-Mu dapat diperdengarkan dimanapun kami berada. Maka pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman. Tolong kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, mampukan anak-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman dengan benar. Dan juga kiranya Roh yang kudus akan menolong setiap anak-anak kami remaja yang saat ini mendengarkan di rumah mereka masing-masing, sehingga mereka dapat mengerti, mengimani setiap firman yang mereka dengarkan. Bapa, layakkan kami dan ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari
bisa membaca secara keseluruhan. Saya akan membacakan satu ayat saja untuk menjadi tema kita di minggu di hari ini. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, para remaja sekalian yang diberkati Tuhan, tema kita pada minggu di hari ini adalah pengharapan. Apa sih pengharapan itu? Pengharapan kalau kita definisikan adalah sebuah spirit atau kekuatan yang ada di dalam diri setiap manusia yang Tuhan Allah berikan kepada setiap orang. Untuk apa? Tentunya untuk mengalahkan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan yang kita jalani. Namun, anak-anak remaja di rumah, kadang-kadang manusia itu hanya melihat masalahnya saja, tetapi tidak melihat kekuatan, harapan yang ada pada dirinya yang sudah diberikan Tuhan. Saat ini kita akan belajar dari pengalaman seorang nabi, yaitu Yeremia, yang kita bisa baca dalam kitab Ratapan 3 ayat 19 sampai 26. Adik-adik yang terkasih, para remaja, Yeremia adalah seorang nabi yang taat dan takut akan Tuhan di dalam kehidupannya di saat dia diangkat menjadi seorang nabi. Tetapi pada saat dia diangkat menjadi seorang nabi, dia melihat banyak hal yang sudah terjadi di Yerusalem pada khususnya. Karena dahulu Yerusalem itu adalah kota yang dieluk-elukan oleh bangsa Israel. Tetapi pada saat dia menjadi nabi, Yerusalem runtuh dan tidak punya sesuatu apa-apa lagi. Nabi Yeremia begitu meratapi akan kehancuran Yerusalem pada saat itu. Walaupun di saat dia menjalani kehidupannya sebagai nabi di Israel pada saat itu, banyak hal yang dia lihat yang merupakan suatu tekanan di dalam kehidupannya sebagai seorang nabi. Bahkan di dalam ayat-ayat sebelumnya yang kita baca di dalam Ratapan 3 dikatakan di sana, ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkan. Ia mendirikan tembok di sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Jadi adik-adik, Yeremia itu sedih, meratap di saat dia melihat Yerusalem dalam keadaan tidak ada lagi artinya. Nah adik-adik, sebagaimana Yeremia, hidup kita pun kadang dihadirkan dengan banyak masalah. Banyak hal yang membuat kita sedih, yang membuat luntur pengharapan kita. Di saat Nabi Yeremia melihat semuanya itu dengan sangat susah dan juga dengan ratapan tangis, tetapi dia punya satu harapan yang sangat dia berikan, yaitu kepada Tuhan. Dikatakan di sana, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Dan Yeremia terus mencari Tuhan, karena
Karena dia tahu di saat dia mencari Tuhan, dia mempunyai pengharapan yang akan mampu untuk mengubah ratapannya menjadi sukacita. Nah, adik-adik, saat ini saya akan memperlihatkan atau mengajak kita untuk melihat tayangan berikut ini yang mengisahkan seorang yang putus harapan, seorang remaja Kristen, tetapi di dalam keputusasaan dia mendapatkan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Mari kita saksikan bersama-sama. Suatu malam, saya pernah mengalami kejadian spiritual yang tidak pernah akan saya lupakan sampai sekarang. Jadi waktu itu saya sedang berjuang dengan kemoterapi. Kemoterapi itu adalah proses paling tidak enak di dalam hidup saya. Rasanya itu campur aduk, seperti ngilu, menggigil, demam, mual, gak bisa makan, pusing, tidur pun pusing, bernafas aja gak enak. Jadi saya turun berat badan 15 kilo dan itu sangat-sangat membuat saya jatuh bangun. Seringkali saya juga mau menyerah gitu loh. Tapi suatu malam itu, ketika saya ingin menyerah, tiba-tiba sekitar jam 2 atau 3 malam gitu, saya terbangun dari tidur saya di rumah sakit. Dan saya melihat sebuah cahaya yang terang dari belakang ranjang rumah sakit saya. Saking terangnya cahaya itu, cahaya itu sampai menerangi satu ruangan. Padahal kondisi itu, lampu kamar sedang mati, dan benar-benar gelap gitu harusnya. Yang menjaga di rumah sakit waktu itu adalah adik saya yang paling kecil, namanya Radi. Pada saat melihat itu, saya bangunkan adik saya. Saya bilang, "Dik," saya goyang-goyangin dia, "Dik, ini cahaya dari belakang ini dari mana ya?" Lalu adik saya bingung. Cahaya kok? Gak ada cahaya apa-apa. Lampu kamar rumah sakit ini mati loh," dia bilang gitu. Dan saya lihat di atas saya itu lampu memang mati gitu loh. Saya lihat ke belakang sekali lagi, itu cahaya terang banget, seperti kayak pintu dibuka, saking terangnya, jadi kayak kotak putih gitu, terus terang banget. Adik saya kembali tidur waktu itu. Waktu itu saya doa sama Tuhan. Pada saat doa saya seperti ada dek gitu. Seperti kayak, oh ini waktunya aku pulang nih. Waktunya aku pulang ke rumah Bapak gitu. Akhirnya aku bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mau panggil saya, silakan. Saya senang karena Engkau yang udah jemput saya sendiri. Silakan jemput saya Tuhan. Tugas saya sudah selesai. Silakan Tuhan bawa saya gitu. Namun pada saat saya berkata hal itu, seperti ada suara dalam hati saya, suara Roh Kudus berkata, belum saatnya. Pekerjaan aku akan aku nyatakan dalam hidupmu. Engkau akan kusembuhkan. Saat itu juga saya tahu bahwa itu adalah Tuhan. Tuhan yang hadir malam itu membuktikan bahwa Dia ada gitu loh. Di saat saya mau menyerah gitu loh. Sejak kejadian itu saya makin semangat dan saya semakin percaya bahwa saya akan sembuh gitu loh. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan silakan pakai hidup saya untuk bersaksi untuk Engkau jika aku disembuhkan gitu loh. Dan benar, seseorang yang terkena kanker stadium akhir dinyatakan sembuh pada kemoterapi keempat, setelah kemoterapi keempat. Namun memang kemoterapi harus minimal 6 kali. Jadi saya waktu dinyatakan sembuh, saya harus 2 kali lagi melakukan kemoterapi gitu loh. Jadi di sini saya mau bilang ke teman-teman bahwa Tuhan itu ada. Apapun yang teman-teman alami, mungkin teman-teman sedang sakit sekarang, atau sedang ada masalah keluarga, atau masalah keuangan, atau masalah bisnis, atau masalah apapun, saya cuma mau bilang bahwa mungkin Tuhan sedang memakai hidupmu untuk Tuhan mau menyatakan pekerjaannya gitu loh. Nah, adik-adik, setelah kita melihat dan menyaksikan bersama-sama akan kisah tadi, mungkin adik-adik yang di rumah atau para remaja yang saat ini
mendengarkan firman Tuhan, mungkin ada masalah yang ada di dalam kehidupan yang kalian jalani. Tetapi janganlah kalian melihat masalah itu lebih besar, tetapi lihatlah bahwa kuasa lebih besar dari masalah kalian. Dan jangan mendasarkan pengharapanmu pada masa depan dengan kekuatanmu sendiri atau dengan kemampuan pribadimu sendiri, tetapi dasarkan pengharapan itu kepada Kristus. Mendasarkan pengharapan kepada Allah yang hidup, yang bertindak dan selalu turut campur tangan dalam segala liku-liku hidup manusia. Allah selalu sungguh-sungguh menepati segala janji-janji yang pernah Dia ucapkan kepada manusia. Untuk itu bersyukurlah dengan apa yang kamu punya. Bersyukurlah dengan apa yang orang tuamu berikan. Bersyukurlah dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadamu. Adik-adik, para remaja, kita ini hanyalah titik kecil yang Dia ciptakan. Percaya, hidup kita diatur oleh Dia. Jangan masalah itu akan membuat kita menjadi perintah untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Masalah juga menjadi penghambat tercapainya kesuksesan. Jangan sampai itu terjadi di dalam dirimu. Namun orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak perlu putus asa. Orang beriman akan melihat masalah sebagai suatu pengharapan, bukan penghambat. Sebagai suatu pengharapan, memberi kekuatan dan memotivasi kita untuk menghadapi masalah itu secara optimis. Dengan tetap mengandalkan campur tangan Tuhan, masalah pun tidak lagi menjadi hambatan, tetapi justru menjadi jalan untuk terwujudnya pengharapan. Tuhan tidak memberikan masalah di luar kemampuan kita. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Itu dapat kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Pada akhirnya masalah itu tidak akan ada artinya jika dibandingkan dengan pengharapan yang akan terwujud di dalam hidup kita. Apapun masalah yang terjadi, kita tidak perlu putus asa. Bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk menghadapi masalah dan menjadikannya suatu kesempatan untuk mewujudkan pengharapan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Roh Kudus yang akan menolong kita, memampukan kita untuk berpengharapan terus di dalam Kristus Yesus sebagai salib yang kuat. Terpujilah Tuhan. Amin. Teman-teman, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala apa dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap orang percaya berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gerejamu yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan teman-teman yang berulang tahun dan yang sakit dan bergumul, orang tua. Lalu kita akan berdoa juga untuk pendidikan kita, di mana sudah ada yang naik kelas dan ada yang sudah lulus dan akan masuk pada universitas yang lebih tinggi lagi, dan program kerja remaja, bangsa, dan yang lain. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah Engkau Bapa, karena kasih pertolongan-Mu kami boleh kembali diperdengarkan akan firman Tuhan, bahwa kami tidak perlu takut dalam setiap menghadapi masalah hidup, karena kami punya satu Tuhan di mana kami boleh taruh pengharapan kami, karena janji Tuhan selalu Tuhan tepati. Maka ajarlah kami terus Tuhan, supaya mencari Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih untuk firman di siang hari ini. Dan saat ini pun kami bersama-sama dipersatukan hati kami untuk datang membawa keberadaan teman-teman kami yang di minggu ini berulang tahun. Engkau tambahkan 1 tahun usia mereka. Kiranya pertambahan usia mereka Bapa boleh menjadi sesuatu yang amat luar biasa mereka alami, sehingga mereka semakin teguh dan setia untuk berpengharapan kepada Tuhan di dalam hidup yang mereka jalani. Dan kiranya Engkau yang menyempurnakan sukacita mereka bersama keluarga mereka. Kami juga mau berdoa buat teman-teman yang saat ini dalam keadaan sakit. Ya Bapa, kami tidak tahu apa yang mereka derita, tetapi kami percaya Tuhan, di saat kami boleh bersama-sama menyatukan hati kami memohon pertolongan-Mu, Engkau hadir di dalam keberadaan teman-teman kami yang saat ini sakit, untuk memberkati setiap obat yang mereka minum, bahkan makanan minuman yang mereka konsumsi, sehingga semuanya itu akan mendatangkan kuasa kesembuhan bagi mereka. Ya Bapa di surga, kami pun mau berdoa buat orang tua kami yang sudah membesarkan kami. Ya Bapa, pelihara, lindungi orang tua kami, berkati kehidupan mereka. Di saat mereka Tuhan percayakan sebuah pekerjaan, Tuhan berkati pekerjaan yang mereka kerjakan, sehingga melalui pekerjaan itu kami boleh menikmati segala anugerah Tuhan di dalam kehidupan bersama dengan orang tua kami. Ya Bapa di surga, kiranya kehadiran orang tua kami boleh menjadikan kami semakin tekun dan setia bersama dengan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat pendidikan bagi anak-anak remaja di GKI Serang ini. Ya Bapa, di saat anak-anak remaja-Mu sudah menerima kenaikan ataupun kelulusan sekolah mereka, kami percaya itu karena berkat Tuhan, karena pertolongan Tuhan, sehingga melalui semuanya itu biarlah anak-anak boleh diajar bahwa apa yang mereka dapatkan semua karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada mereka. Demikian juga Tuhan yang akan mempersiapkan untuk memasuki tahun ajaran baru. Walaupun kondisi kami saat ini
boleh terima karena mereka terus mencari Tuhan di dalam setiap pendidikan yang mereka jalani. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat program kerja remaja GKI Serang di tempat ini. Tuhan berkati semuanya, sehingga setiap program itu hanya boleh untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berkati setiap para remaja yang selalu mengambil bagian di dalam proses ibadah online pada saat ini. Pemusik, pembawa liturgi, para penatua dan lain. Tuhan berkati sehingga setiap program yang mereka programkan boleh berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara. Kepada Tuhan kami berserah di saat kami masih diliputi dengan pandemi COVID-19. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus ada, menyertai, terlebih memelihara dan melindungi kami. Sehingga dalam keseharian kami, khususnya jemaat dan remaja yang ada di GKI Serang ini terpelihara karena kuasa kasih kebesaran Tuhan. Dan kami percaya juga pada saatnya nanti dengan rancangan dan kuasa Tuhan yang ajaib itu, kami percaya COVID-19 boleh berakhir di negeri kami Indonesia ini. Bapak terima kasih. Semuanya kami datang serahkan padamu karena kami tahu Engkaulah sumber pertolongan hidup kami. Dari kesemua yang kami minta Bapak, ampuni dosa dan salah kami. Karena dengan pengampunan pula kami layak datang bermohon kepadamu saat ini. Dan dengan pengampunanmu juga kami layak menerima setiap anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Inilah doa dan pengharapan kami Bapak. Terpujilah Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik dari kita. Sebagai ungkapan syukur kepadanya, dengan dasar Mazmur pasal 54 ayat ke-8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Untuk persembahan bisa scan QR code berikut ini melalui klik aja Dana, BCA Mobile, GoPay atau OVO. Mari kita nyanyikan hidup kita yang benar. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, memberkati tangan yang memberinya dan mengelolanya. Ajarkanlah kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah online kali ini sebentar lagi akan selesai.
Marilah kita menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.